Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai mobil balap. Kalau orang sudah balapan dengan mobil ini, dia bisa cepat dari satu tempat ke tempat lain, berpindah dalam kondisi yang sangat smooth. Tetapi kalau ceroboh, gegabah, maka dia mengemudi dengan kecelakaan, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Maka inilah mobil balap. Ini mobil balap. Saudara-saudari yang terkasih, tentang mobil, kemarin kita mendengar berita bagaimana masyarakat di daerah Pati, di satu kampung yang dekat dengan hutan jati, di situ sangat terpencil, tetapi ternyata menjadi trademark atau dicap sebagai kampung penadah. Karena ternyata dibongkar sindikat, banyak orang mencuri mobil maupun motor disimpan di kampung itu. Kisahnya ada seorang yang memberikan kerjaannya rental mobil, bahkan bulanan. Maka ada orang yang rental menyewa mobil bulanan. Mungkin yang bulan pertama sudah memberi, tetapi bulan kedua dan ketiga belum memberi apa-apa. Lalu kemudian mobil itu dipasangi GPS. Kemudian pemiliknya tahu mobilnya pada awalnya berada di daerah di daerah Banten atau di daerah ke arah mau ke Pelabuhan Lampung. Tetapi kemudian setelah itu ketahuan bahwa ternyata paginya sudah berpindah ke daerah Pati. Maka juragan rental itu kemudian akhirnya mengajak 3 temannya sopir angkot untuk melacak itu. Dan dengan mudah ditemukan karena GPS itu. Begitu dicari pemiliknya tidak ada, dia masih membawa kunci cadangan, maka dia langsung mengambil mobil itu dengan kunci cadangan. Naas ketika sedang berjalan, diteriaki maling-maling, kemudian banyak orang di kampung itu nyetop dan kemudian membunuh 3 orang sopir angkot itu, bisa melarikan diri, tetapi juragan travel itu akhirnya dia mati. Bahkan mobilnya dibakar habis di tengah kampung di mana penuh kekejaman, walaupun kampung itu kelihatan damai. Saudara-saudari yang terkasih, orang menganggap ketika teriak maling, semua mengecap maling, semua punya pikiran orang yang diteriaki itu adalah maling. Padahal yang berteriak-teriak maling adalah maling yang sebenarnya. Maka kadang-kadang masyarakat dibutakan karena emosi, karena cap, karena penilaian dari luar, sehingga tidak bertanya-tanya, langsung but. Semuanya dipukuli, semuanya dihajar, dibakar, dan akhirnya mati. Dan siapa yang bertanggung jawab? Karomasal susah untuk menuntut tanggung jawab, tetapi pasti akan ada tersangkanya beberapa orang yang terlibat di sini. Entah provokator, entah yang memukuli, entah yang akhirnya membuat orang itu meninggal. Saudara-saudari yang terkasih, karena cap, karena tidak tahu sebenarnya, tetapi hanya menilai seseorang, maka orang itu biasanya menilainya dari luar saja. Judge by the cover. Injil hari ini bicara tentang hal itu, padahal bukti sudah nyata. Yesus kembali ke kampung halamannya. Seperti biasa pada hari Sabat dia mengajar di rumah ibadat. Lalu kemudian ajarannya itu membuat orang-orang takjub. Bagaimana dia mempunyai kuasa mengajar yang hikmat, yang begitu mengagumkan. Mereka tercengang-cengang. Tetapi ketika mereka tahu bahwa itu adalah Yesus, bagaimana mungkin dia mendapatkan kemampuan seperti itu? Bukankah dia tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria tinggal bersama-sama kita? Bukankah saudaranya Yakobus, Yoses, dan yang lain-lain itu juga tinggal bersama-sama dengan kita?
Mereka tidak percaya. Mereka menutup mata batin mereka bahwa melihat Yesus mengajar dengan penuh kuasa, tetapi akhirnya dinetralkan. Mereka lebih memilih tukang kayu, tetangga mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa. Cap atau penilaian itu membuat orang tidak terbuka sama sekali akan tawaran rahmat Tuhan, akan ajaran-ajaran yang diungkapkan dengan penuh kuasa dan penuh wibawa. Mereka melihat, tetapi karena kebebalan emosi, karena sudah a priori, maka mereka pun tidak bisa melihat seluruh mukjizat yang diberikan Tuhan, dalam arti kuasa mengajar yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita juga mengecap orang seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Pernah dalam tetangga saya itu memang ada sesuatu yang mungkin dulu ceritanya menyedihkan. Ada orang yang selalu kalau ada jemuran waktu itu celana jin itu masih mahal. Kalau ada jemuran celana jin selalu hilang. Di hari lain menjemur celana jin hilang lagi. Tempat lain hilang lagi. Tapi orang sudah pernah melihat bahwa yang mengambil adalah si A seseorang. Maka kemudian ketika ada hilang, belum tentu si A mengambil, maka orang sudah menghakimi pasti si A. Ayo kita geledah rumahnya. Ayo kita kita hajar. Ayo kita hakimi. Maka banyak orang kemudian tertarik seperti itu daripada menyelidiki dengan seksama, dengan rasio. Apakah ada orang yang menangkap basah? Apakah ada bukti-bukti bahwa dan saksi bahwa dia mengambil? Nah, kadang-kadang yang mengambil orang lain, tetapi karena dia sudah dicap sebagai pencuri celana jeans, maka dia pun selalu dihakimi. Kalau ada pakaian yang hilang. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita juga sering mengecap tetangga kita, teman kita, bahkan sesama dari anggota suatu komunitas yang kita ikuti sebagai orang yang negatif. Maka setiap kali ada masalah, ada provokasi, ada sesuatu yang membuat tidak nyaman, maka orang itu yang selalu dituduh. Padahal belum tentu orang itu. Mari kita buka mata hati kita, mendengarkan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan seksama, supaya kita tidak hanya menghakimi tanpa bukti yang nyata, tetapi sekaligus mendengarkan, memperhatikan di mana rahmat Tuhan akan turun, akan ditunjukkan bagi orang-orang di sekitar kita yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Ngeng.